kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. 5. Nazar mengorbankan anak laki-laki. Abd al-Muthalib disegani oleh kaum Quraisy atas kedermawanan, kemampuan, dan kebijaksanaannya. La juga berwajah tampan, dengan penampilan yang berwibawa. Kekayaannya menjadi salah satu pendukung semua keberuntungannya, dan kini ditambah lagi oleh kehormatan sebagai orang yang berhak merestorasi Zamzam. Ia sangat bersyukur atas segala yang Allah berikan kepadanya. Namun jiwanya masih belum tenang ketika membayangkan suatu saat nanti ia harus berhenti menggali sumur Zamzam. Selama ini segalanya berjalan baik-baik saja, alhamdulillah. Namun, baru kali ini ia merasa sangat miskin karena hanya memiliki seorang anak laki-laki sepupunya, Umayyah. Misalnya, kepala suku Abd al-Syam, dikaruniai banyak anak laki-laki, dan bila yang menggali adalah Mughirah, kepala suku Makhzum, maka anak-anaknya dapat menjadi pasukan pendukung yang besar dan kuat. Tetapi, ia sendiri, meskipun memiliki banyak istri, hanya mempunyai seorang anak laki-laki yang akan meneruskannya. Sebenarnya, ia telah pasrah atas kenyataan ini, namun Tuhan, yang telah memberinya Zamzam, juga meningkatkan derajatnya dalam hal-hal lain. Maka dengan berbesar hati, ia memohon kepada Tuhan agar dikaruniai beberapa anak laki-laki lagi. Dan sebagai tambahan doanya, ia bernazar, bila dikaruniai 10 anak laki-laki yang tumbuh hingga dewasa, ia akan mengorbankan satu orang di antaranya bagi Tuhan di Ka'bah. Doanya dikabulkan. Selang beberapa tahun, lahirlah 9 anak laki-laki. Ketika dulu ia berdoa dan mengucapkan nazarnya, hal itu tampaknya sesuatu yang mustahil bakal terjadi. Namun, ketika menjadi kenyataan dan semua putranya telah tumbuh dewasa, kecuali sang bungsu, Abd Allah, maka nazar itu menghantui dirinya. La sangat bangga dengan semua putranya, kendati tak dapat dimungkiri bahwa si bungsu, Abd Allah, adalah anak yang paling ia sayangi. Mungkin Allah lebih menyayangi anak ini yang dia karuniai dengan ketampanan, dan barangkali akan memilihnya untuk dikorbankan. Bagaimanapun juga, Abd al-Muthalib adalah orang yang selalu menepati janji, dan tidak pernah terbetik untuk mengingkarinya. La juga orang yang sangat adil dan penuh rasa tanggung jawab, yang berarti ia harus menjalankan nazarnya itu. Ia sangat berat menentukan siapa di antara putra-putranya yang akan dikorbankan. Maka, tak lama setelah Abd Allah menginjak dewasa, ia mengumpulkan seluruh putranya. La menyampaikan perjanjiannya dengan Tuhan dan meminta mereka mendukung pelaksanaan nazarnya. Mereka tak punya pilihan lain kecuali setuju. Janji ayahnya adalah janji mereka juga. Lalu mereka bertanya apa yang harus mereka lakukan. Ia menyuruh mereka membuat nama atau tanda pada anak panah masing-masing. Sementara itu, ia mengundang pengundi panah resmi Quraisy untuk hadir di Ka'bah. Kemudian, ia menyuruh semua putranya untuk memasuki rumah suci itu. Ia pun menyampaikan keperluannya kepada pengundi panah itu berkenaan dengan nazarnya. Setiap anak menyerahkan anak panahnya dan Abd al-Muthalib berdiri menjadi saksi di sebelah Hubal, mengeluarkan sebilah pisau besar, dengan menyebut nama Allah. Kumpulan anak panah itu diundi, dan anak panah, Abd Allah yang keluar. Ayahnya pun menggandengnya sambil menggenggam pisau besar tadi. La menuntun putranya itu ke pintu, langsung menuju tempat pengorbanan, seolah-olah tak mau berpikir panjang lagi. Abd al-Muthalib tidak memperhitungkan istrinya-istrinya, khususnya ibu, Abd Allah, Fatimah. Istri-istrinya yang lain berasal dari suku-suku luar dan hampir tidak memiliki pengaruh di Mekah. Namun, Fatimah adalah wanita Quraisy, dari Bani Makhzum yang kuat. Dan dari pihak ibu, ia keturunan Abd, salah satu putra Qusay. Seluruh keluarganya saling berdekatan, selalu berjaga dan siap sedia membantunya jika diperlukan. 3 dari 10 anak itu adalah putranya, Zubair, Abu Talib, dan Abd Allah. Ia juga ibu dari 5 orang anak perempuan, Abd al-Muthalib, yang sangat menyayangi saudara laki-laki mereka. Para wanita itu tidak tinggal diam, dan para istri yang lain pun tanpa ragu-ragu mendukung Fatimah,
yang sebelumnya sangat khawatir menyaksikan ke-10 anak mereka yang sama-sama mempunyai kemungkinan untuk dikorbankan. Beberapa saat setelah pengundian dilakukan, orang telah berkumpul di halaman Ka'bah. Ketika Abd al-Muthalib dan Abd Allah muncul di ambang pintu dengan muka pucat pasi, terdengar riuh bisikan-bisikan keras dari kaum Makhzum setelah menyadari bahwa anak saudara perempuan mereka akan dikorbankan. "Untuk apa pisau itu?" tanya seseorang di antara mereka. Meskipun mereka telah tahu jawabannya, Abd al-Muthalib mulai menjelaskan nazarnya, namun segera dipotong oleh Mughirah, kepala suku Makhzum. "Jangan korbankan dia. Kita akan mencari gantinya, walaupun penggantinya adalah seluruh kekayaan Makhzum." Pada saat itu, saudara-saudara Abd Allah sudah keluar dari Ka'bah. Tadinya tak seorang pun dari mereka yang angkat bicara, namun kini mereka memohon kepada ayahnya agar Abd Allah dibiarkan hidup dan diganti dengan persembahan yang lain. Tak seorang pun dari orang-orang yang hadir saat itu yang berbeda pendapat, dan Abd al-Muthalib terus dibujuk agar membiarkan anaknya itu hidup, tapi ia masih ragu. Akhirnya ia setuju untuk mengonsultasikan masalah ini kepada seorang wanita bijak di Yathrib yang dapat memberikan saran apakah persembahan lain dapat menggantikan putranya, dan dalam bentuk apa. Bersama Abd Allah dan 1 atau 2 putranya yang lain, Abd al-Muthalib pergi ke negeri kelahirannya itu dan hanya mendapat kabar bahwa wanita bijak itu sudah pergi ke Khaybar, pusat permukiman Yahudi yang kaya raya, suatu daerah subur kira-kira 160 km sebelah utara Yathrib. Maka, mereka melanjutkan perjalanan. Ketika mereka berhasil bertemu dengan wanita itu dan menceritakan maksud kedatangan mereka, wanita bijak itu berjanji akan mengonsultasikannya dengan roh-roh keluarganya, dan meminta mereka menemuinya lagi keesokan harinya. Abd al-Muthalib berdoa kepada Allah, dan keesokan harinya, wanita itu berkata, "Telah datang petunjuk kepadaku. Binatang apa yang kalian pelihara?" Mereka menjawab bahwa ada 10 ekor unta. "Kembalilah ke kotamu," pesannya, "dan tempatkanlah anak laki-lakimu dan 10 ekor unta itu berdampingan. Lalu undilah mereka. Jika anak panah terjatuh di depan anak lelakimu, tambahkan 10 unta lagi dan undi kembali. Begitu seterusnya hingga Tuhan menerima unta-unta itu dan anak panahnya jatuh ke arah mereka. Dan korbankanlah unta-unta itu, sementara biarkanlah anakmu hidup." Petik 2. Mereka kembali ke Mekah segera, dan dengan hikmat membawa Abd Allah dan 10 unta ke halaman Ka'bah. Abd al-Muthalib masuk ke dalam rumah suci itu, dan berdiri di samping Hubal sambil memohon agar Tuhan menerima persembahannya. Pengundian pun dilakukan, dan anak panah terjatuh di depan Abd Allah. Maka, 10 ekor unta lagi ditambahkan, dan pengundian kembali dilakukan. Namun sekali lagi anak panah terjatuh di depan Abd Allah. Begitu seterusnya, 10 demi 10 ekor unta ditambahkan hingga mencapai 100 ekor unta. Baru dalam jumlah itulah anak panah jatuh di depan unta-unta itu. Kendati demikian, Abd al-Muthalib adalah orang yang sangat berhati-hati. Baginya sebuah anak panah belum cukup membuktikan untuk mengambil keputusan penting. Karena itu, ia meminta mereka mengulang pengundian hingga 3 kali pelepasan anak panah. Dan ternyata anak panah tetap terjatuh di depan unta-unta itu. Hal ini meyakinkan Abd al-Muthalib bahwa Tuhan telah menerima penebusannya, dan unta-unta itu pun disembelih sebagai kurban.